Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana? Sehat semuanya kan? Nah, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kuliah kita dan insya Allah kita akan membahas tentang lafadz. Ini pembahasan terakhir insya Allah ya, tentang lafadz dan ditinjau dari segi sigot taklif. Nah, apa itu sigot taklif? Sigot taklif itu adalah bentuk pembebanan gitu ya. Atau dengan kata lain, pembahasan lafadz dari segi bentuk larangan dan perintah atau bentuk perintah dan larangan. Nah, makanya di sini disebut amr dan nahi, yaitu perintah dan larangan. Nah, insya Allah kita akan bahas ke depan tentang lafadz, pembahasan lafadz ini, dan mari simak videonya sampai habis agar kita tidak gagal paham. Mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang amr ya. Dalam usul fikih, amr artinya perintah. Amaro ya'muru ya. Jadi kata-kata amaro ya'muru yang artinya perintah, yaitu tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan baik aktif atau pasif. Atau juga berarti ucapan yang menghendaki adanya kepatuhan terhadap yang diperintahkan dari orang yang diperintah. Jika kita bahas tentang usul fikih dalam berbahasa Arab, itu biasa kalau amr itu disebut tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Nah, itu artinya sama dengan perintah, yaitu istilahnya dia itu memerintah dari yang berderajat tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, kalau amr dalam usul fikih ini pasti mengandung beban hukum ya. Dia pasti mengandung beban hukum. Nggak ada beban hukumnya itu. Nah, istilahnya Allah itu merintah kita dan melarang kita. Apa? Berarti di situ ada beban hukumnya. Amr mengandung 3 unsur, yaitu yang menyuruh, yang disuruh, dan ucapan yang digunakan. Demikian juga nahi. Nahi itu adalah larangan, yang mana dia juga ada 3 unsur, yang dilarang apa, ya kan, yang melarang siapa, dan ucapan yang digunakan apa. Maka pembahasan kali ini adalah bahwa suatu lafadz dari segi sigot taklif atau dari segi bentuk pembebanannya dapat dibagi kepada 3 sudut pandang, yaitu kita akan bahas dalam materi kali ini ada 3. Yang pertama dari segi bentuk lafadz yang digunakan. Nah, bentuk-bentuk amr, bentuk-bentuk perintah dan larangan itu apa saja sih? Gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah hukum yang timbul dari perintah dan larangan itu. Nah, yang namanya perintah ataupun larangan pasti ada hukum di balik itu. Karena tadi definisi dari amr dan amr atau perintah itu adalah tuntutan yang mengandung beban hukum. Otomatis di situ ada hukum yang terkandung dalam amr atau perintah tersebut dan larangan tersebut. Yang ketiga ada kaidah yang berhubungan dengannya. Kaidah-kaidah apa saja yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Nah, karena apa? Ternyata perintah dan larangan ini ada yang berkaitan, ada yang tiba-tiba diperintah kemudian juga dilarang, ada yang sebelumnya dilarang kemudian diperintah, gitu kan. Nah, bagaimana membahas dan menyelaraskan lah ya dari bentuk-bentuk perintah dan larangan ini dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, insya Allah kita bahas ke depan. Lalu kemudian selanjutnya
bentuk lafadz yang menunjukkan amr. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan sigot atau bentuk amr itu sendiri. Contoh surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat amr. Innallaha ya'muru, amaro ya'muru. Nah, menggunakan bentuk amr itu sendiri atau kalimat amr itu sendiri. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah ya, kepada yang berhak atasnya. Yang kedua, bentuk yang menunjukkan perintah itu adalah menggunakan bentuk atau sigot fi'il amr, yaitu if'al dan turunannya. Contoh surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat, kemudian juga tunaikanlah atau bayarkanlah zakat. Nah, di sini ada sebuah bentuk ya, bentuk atau sigot itu bentuk fi'il, bentuk kata kerja dari bahasa Arab, yaitu if'al dan turunannya. Semua kata kerja yang dia itu berbentuk perintah itu berarti masuk dalam amr gitu ya. Ini tadi contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa atu. Nah, itu kan, dan tunaikanlah atau bayarkanlah zakat. Nah, maka ini disebut ini masuk dalam bentuk perintah gitu ya. Nah, jadi masuk dalam bentuk perintah. Kalau yang pertama tadi pakai kalimat ya, pakai kata atau kalimat amaro ya'muru yang berarti juga memerintah. Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian begini. Nah, ini juga menggunakan kalimat perintah tapi bukan kalimat amr, bukan kata amr. Nah, menggunakan bentuk sigot if'al tadi. Kemudian yang ketiga, menggunakan bentuk fi'il mudhari' disertai lam amr, yaitu litaf'al atau yang setimbang dengannya. Contoh surat Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi summal yaqdu nafasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, di sini dalam istilahnya nahwu sorofnya ya, dalam gramatika bahasa Arab itu ada yang maknanya perintah gitu ya, tapi cara mengucapkannya bukan dengan kalimat perintah tapi dengan fi'il mudhari' disertai lam amr. Nah gitu ya, dia disertai dengan lam amr. Nah, seperti ayat yang saya sebutkan tadi, yang berarti kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Nah, hendaklah itu kan kalimat perintah, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Nah, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah tua itu atau di Ka'bah. Jadi seperti ini adalah sebenarnya dia itu kata kerja yang menunjukkan dia itu mengerjakan sekarang atau pekerjaan yang akan dikerjakan, fi'il mudhari' ya. Tapi dia disertai lam amr, disertai tanda yaitu huruf lam yang artinya adalah perintah, yaitu yang tadi diterjemahkan adalah hendaklah gitu. Itu berarti bentuk perintah gitu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan lafadz kutiba. Nah, yang berarti diwajibkan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba di sini artinya diperintahkan. Nah, gitu ya. Ya, maaf, diwajibkan. Berarti diwajibkan itu diperintah. Kemudian yang kelima, menggunakan sigot khobariyah atau kalimat berita yang tetapi mengandung makna insya'iyah atau kalimat perintah. Contoh surat Al-Baqarah ayat 228. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, di sini bentuk ayatnya, bentuk ayat atau hadisnya itu khobariyah. Nah, bentuknya khobariyah, yaitu kalimat berita.
Tapi di sini mengandung kalimat insya'iyah, gitu ya, makna insya'iyah, yaitu hendak ya terobas nabi angkusihina salah satu guru hendaklah dia menunggu. Nah, itu berarti kalimat perintah, diperintahkan untuk menunggu. Kemudian selanjutnya dalam bentuk yang keenam, dalam bentuk memuji pelakunya. Contoh surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Nah, berarti kan dipuji oleh Allah. Nah, secara baik ya kan, dipuji oleh Allah. Karena dipuji berarti dipuji pelakunya, berarti hal tersebut termasuk dalam perintah, gitu ya. Perintah untuk apa? Untuk memperlakukan dan mengurus anak yatim dengan baik dan patut. Kemudian yang ketujuh, berbentuk menjanjikan pahala kepada pelakunya. Contoh surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat amalnya. Nah, digandakan 10 kali. Nah, di sini kan berarti dijanjikan pahala bagi pelakunya, toh dijanjikan kebaikan. Kalau seperti itu berarti artinya itu masuk dalam perintah, gitu ya. Perintah untuk apa? Untuk berbuat baik. Nah, yang ke-8 dengan menggunakan lafaz farodo. Contoh surat Al-Tahrim ayat 2 yang berbunyi qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Nah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dalam artian di sini farodo, di sini kalimat farodo itu artinya adalah wajib, diwajibkan. Nah, berarti itu perintah. Jadi adik-adik, bentuk kalimat perintah itu macam-macam, gitu ya. Yang maknanya perintah ya. Ingat, ini yang maknanya perintah. Nah, diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk apa? Jadi ke dalam Al-Quran dan hadis itu ternyata ada kalimat perintah yang artinya perintah. Ya, saya ulangi, yang artinya atau maknanya perintah itu banyak bentuknya. Nah, dari amaro tadi, kemudian if'al, kemudian litaf'al, kemudian kutiba, kemudian farodo. Nah, itu semua ada kata-kata yang dari turunannya itu yang ada kalimat tersebut atau kata tersebut dalam Al-Quran dan hadis itu berarti perintah disertai juga yang lain tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas dilalah amar. Dilalah amar atau penunjukan makna yang timbul dari lafaz amar. Penunjukan makna tersebut tidak berarti wajib, tapi juga dapat berarti sunnah, mubah, atau boleh, pengarahan, celaan, dan sebagainya. Jadi penunjukan makna yang timbul dari lafaz amr itu tidak berarti wajib, gitu ya. Tidak berarti wajib, tapi juga dapat berarti sunnah atau mubah, boleh, atau juga pengarahan atau celaan dan lain sebagainya. Nah, beberapa dilalah atau penunjukan amr. Amr menunjukkan pengertian wajib, gitu ya. Yang pertama, amr atau perintah itu ya, beberapa penunjukan lafaz perintah. Perintah itu yang pertama pengertiannya atau hukumnya itu adalah wajib. Nah, contoh surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikan salat dan tunaikanlah zakat atau bayarkanlah zakat. Yang kedua, amr menunjukkan perintah sunnah. Nah, tadi yang wajib ya, kemudian yang sunnah, maksudnya hukumnya sunnah. Contoh surat An-Nur ayat 33. Nah, yang berbunyi fakatibuhum in alimtum fihim khaira, dan hendaklah kamu berbuat perjanjian dengan mereka
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi di sini hendaklah kamu berbuat perjanjian. Itu hukumnya sunnah, berarti tidak wajib. Kalau wajib, kalau ditinggalkan berarti dosa. Kalau sunnah kan enggak. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalian itu istilahnya, kalau manusia itu banyak dia itu mengutamakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Dia kalau sunnah itu oke, tapi kalau yang wajib dia malah jarang. Contohnya apa? Yaitu kalau naktir temennya oke, seneng dia, sunnah naktir temennya, tapi dia tidak mau sholat, gitu kan? Sholatnya malas. Kalau naktir ngopi, teman-temannya, rokoknya, kopinya, dan lain sebagainya, senang dia, banyak uang keluar. Atau dia dia suka naktir temannya juga, tapi dia nggak mau ngitung zakatnya, ya kan? Sementara dia kaya, gitu. Zakatnya dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang diperhatikan itu adalah teman-temannya, orang tuanya enggak, paman bibinya enggak diperhatikan. Nah, keluarganya yang kurang mampu enggak diperhatikan malah. Ini mengutamakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, amar menunjukkan pengertian mubah atau boleh. Nah, jadi perintah tapi hukumnya mubah. Contoh apa? Surat Al-Maidah ayat 2, wa idza halaltum fastadu. Nah, di sini kalau artinya kalau kalian telah tahallul setelah selesai haji dan umroh, ya misalkan kalian sudah prosesi umroh, itu kan salah satu rukunnya itu adalah tahallul atau motong rambutnya. Motong rambut itu tidak harus gundul, tidak, tapi sebagian rambut, ya, minimal kalau madzhab Syafi'i itu 3. Nah, maka di sini ada ayat yang berbunyi, kalau kalian selesai tahallul maka berburulah. Berarti kalau kita tafsirkan bahwasanya perintah itu adalah wajib yang pertama tadi, berarti kalian setelah umroh harus berburu hewan. Masih pakaian kayak ihram, berburu hewan. Nah, maka di sini yang namanya perintah di sini fastadu, maka berburulah, itu hukumnya boleh. Maksudnya berburu silahkan, tidak berburu ya tidak apa-apa. Gitu ya. Kamu berburu tidak dapat pahala, tidak berburu ya tidak dapat pahala juga. Artinya mubah atau boleh. Kemudian yang keempat, amar menunjukkan pengertian melemahkan. Contoh surat Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kalian dalam keraguan dalam Al-Quran ini, maka datangkanlah atau buatlah satu surat saja yang semisal dengan itu. Istilahnya berarti kan ini melemahkan argumen atau orang yang menghujat atau meragukan Al-Quran. Nah, ini berarti istilahnya faktu bisuratin. Jadi ada ayat-ayatnya faktu bisuratin, artinya perintah itu. Maka datangkanlah atau buatlah. Nah, itu kan perintah. Nah, perintah di sini itu ya tidak boleh dikerjakan. Kemudian ya tidak wajib dikerjakan, tidak sunnah dikerjakan, juga tidak mubah dikerjakan. Tapi apa? Untuk melemahkan. Kemudian yang kelima, amar menunjukkan pengertian membimbing atau mengarahkan. Contoh surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi wa asyidu idza tabayatum. Allah SWT berfirman, dan saksikanlah jika kamu bertransaksi jual beli. Nah, di sini yang sebenarnya jual beli itu tidak harus ada saksi, atau istilahnya tidak harus transaksi itu nggak harus ada saksi. Tapi di sini istilahnya ada pengertian membimbing atau mengarahkan. Ayo carilah saksi. Kalau kamu transaksi itu cari saksi agar nanti kalau kamu komplain ada apa-apa dalam transaksi itu, nah ternyata yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi atau istilahnya kurang baik dalam kualitasnya dan lain sebagainya lah. Nah, kamu bisa komplain gitu kan.
pajak komplain kepada penjualnya. Nah, maka untuk bukti adanya transaksi itu butuh saksi. Nah, kemudian yang keenam, amar menunjukkan pengertian menghardik. Nah, contoh ayat surat Fussilat 40 yang berbunyi i'malu ma syi'tum. Nah, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Kalau kalian itu tidak ada ikatan apa-apa ya, kerjakanlah apa yang kalian kehendaki. Kalian pengen mencuri, mencuri. Kalian pengen balapan, balapan. Kalian pengen menggibah, menggibah. Kalian pengen minum minuman keras, narkoba, minuman keras, narkoba. Karena di sini perintahnya apa? Ayatnya, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian mau. Ya, istilahnya itu kan menghardik, artinya bukan akhirnya kita memberi pengertian wajib, sunnah, mubah, enggak, itu hanya menghardik. Nah, dihardik. Ayo kerjakan apa yang kamu mau. Gitu. Kalau nggak mau menurut saya, istilahnya Allah bilang gitu. Kemudian selanjutnya kaidah tentang amr. Beberapa kaidah yang berhubungan dengan lafaz amr. Nah, ini ada beberapa kaidah ya yang berhubungan tentang amr atau perintah. 1. Pada dasarnya suatu perintah untuk menunjukkan pengertian wajib, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan pengertian lain. Nah, ini kaidah yang sangat terkenal dalam pembahasan tentang perintah, yaitu setiap perintah pada dasarnya hukumnya wajib. Gitu ya. Al aslu fil amri lil wujub illa dalil ala ghairi. Makna pertama kali, makna asasnya, makna asalnya dalam sebuah perintah itu adalah wajib. Karena dari yang berderajat tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, kepada hambanya, nah, kepada kita, nah, maka apa? Wajib itu dikerjakan. Itu kaidah pertama ya. Kemudian yang kedua, amar yang didahului larangan menunjukkan pengertian mubah. Contoh Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 2 tadi. Yang berbunyi di situ wa idza halaltum fastadu. Nah, dan Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Nah, yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang jual beli ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu dengan mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, di situ ada istilahnya kalimat larangan ya, tapi didahului oleh perintah. Larangan tapi didahului oleh perintah. Maka larangan di situ ada perintah didahului larangan. Ada perintah didahului larangan, maka di situ perintahnya ya, yang setelah didahului oleh larangan dalam satu ayat atau dalam satu pembahasan ya. Jadi dalam ayat itu ada sebuah pembahasan. Nah, ayat itu bermacam-macam ya. Ada dalam satu ayat itu pembahasannya beda-beda. Itu dalam satu ayat ya, pembahasannya beda-beda. Ada dua ayat itu pembahasannya sama. Nah, itu dilihat. Misalkan kayak ini surat Al-Jumu'ah 9-10, ini kan membahas tentang sholat Jumat. Nah, sholat Jumat. Nah, maka sebelumnya itu ada larangan, kemudian ada perintah. Maka perintah yang didahului oleh larangan dalam sebuah pembahasan itu hukumnya bukan wajib atau sunnah tapi mubah. Nah, kayak tadi wa idza halaltum fastadu. Sebelumnya itu ada ayat itu ya yang berupa larangan. Nah, maka yang namanya perintah ini, nah, wa idza, kalau kalian sudah tahallul atau sudah mengerjakan prosesi haji dan umroh, berburulah. Perintah berburulah ini itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Maka lahirlah kaidah selanjutnya, yaitu jika datangnya suatu perintah didahului larangan, sementara larangan tersebut bukan pada esensinya,
melainkan disebabkan oleh hal-hal di luar dirinya, maka perintah itu dimaksudkan untuk mengembalikan hukum kepada hukum yang semula. Nah, inilah kalau semula hukumnya itu adalah haram, ya balik haram. Kalau semulanya mubah, ya mubah. Nah, ini adalah kaidah yang berkaitan tentang amr atau perintah dalam usul fikih. Nah, ini kalian perlu tahu ya istilahnya. Jadi tidak hanya asal comot ayat Quran gitu, enggak. Jadi harus ada indikasinya. Apa indikasinya? Ya tadi saya sebutkan bentuk-bentuknya tadi. Sikot amr, sikot kutiba, sikot farodo, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan amr. Apakah suatu perintah harus dilakukan berulang-ulang atau cukup hanya sekali saja? Maka mayoritas ulama mengatakan bahwa suatu perintah hanya menuntut pelaksanaan apa yang diperintahkan. Ya, ini kaidahnya ya. Suatu perintah hanya menuntut pelaksanaan apa yang diperintahkan dan tidak menunjukkan tentang cukup sekali dilaksanakan atau harus melakukannya berulang-ulang, kecuali jika terdapat qarinah atau petunjuk yang menunjukkan kepada hal ini. Jadi perintah itu dilakukan berulang-ulang atau cukup hanya sekali saja. Coba kalau dalam setiap ayat Quran ini ada istilahnya perintah itu dilakukan cukup sekali saja. Udah kalian sholat sekali, habis itu nggak usah sholat sampai mati. Nah, kalian zakat sekali, habis itu nggak usah zakat. Nah, gitu ya. Makanya di sini dibutuhkan qarinah atau petunjuk. Apakah harus dilakukan berulang atau hanya sekali? Nah, maka ada kaidah berbunyi, suatu perintah tidak menunjukkan perulangan yang diperintahkan kecuali ada dalil yang menunjukkan perulangannya. Nah, di sini ada dalil seperti contoh surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di situ ada perintah walillahi dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di situ ada istilahnya perintah haji. Nah, gitu kan? Ada perintah haji. Nah, karena ada qarinah atau petunjuk hadis bahwa hadisnya berbunyi ketika Nabi ditanya tentang pelaksanaan haji, apakah setiap tahun atau tidak? Nabi menjawab, jika aku mengatakan iya, maka akan menjadi wajib setiap tahun dan kamu tidak akan mampu melakukannya. Nah, jadi di sini ada petunjuk bahwasanya haji itu tidak dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Jadi cukup sekali dalam seumur hidup. Yang wajib hanya sekali dalam seumur hidup skalanya. Nah, karena di sini ada petunjuk bahwasanya Nabi tidak mewajibkannya setiap tahun. Yang mampu kan banyak, orang-orang kaya banyak. Nah, setiap tahun dia pengen haji, monggo, tapi yang wajib hanya satu kali. Kemudian selanjutnya adalah sedangkan perintah yang dilakukan berulang-ulang karena adanya qarinah atau petunjuk adalah surat Al-Isra 78. Nah, Al-Isra 78 berbunyi wa aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anul fajr inna qur'anul fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan yang menjadi qarinah atau petunjuk yang mengatakan hal tersebut harus berulang, yaitu berulangnya sebab kewajiban sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas, sebab tergelincir matahari dan gelap malam. Jadi dalam ayat itu kan tadi disuruh untuk mengerjakan sholat kalau tergelincir matahari atau sampai gelap, dan juga sholat subuh. Nah, maka sholat di sini itu akhirnya hukumnya wajib secara berulang. Kenapa? Karena sebabnya berulang terus. Sebab yang disebutkan dalam ayat itu berulang terus. Demikian juga kalau kalian menyebutkan hadis. Nah, maka di sini dengan sebab itu yang berulang, maka hukumnya juga berulang-ulang terus. Nah,
Tergelincir matahari kan tiap hari ada, ya gitu. Terbenam matahari ada, terbitnya matahari ada, setiap hari ada. Kecuali nggak ada terbit matahari dan terbenam matahari, ya sudah, berarti perintah itu cukup, selesai, gitu kan, nggak berulang lagi. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan perintah tersebut dengan segera atau dapat ditunda-tunda. Kalian baca ayat atau hadis, itu diperintahkan ini segera atau bisa nanti dulu lah, santai, jangan buru-buru gitu kan. Nah, jika suatu perintah dikaitkan dengan waktu yang pelaksanaannya akan terlewat jika waktu tersebut berlalu, maka perintah tersebut wajib dilaksanakan pada waktunya. Contoh salat 5 waktu, karena sudah ada waktunya yang ditetapkan, ya kan. Walaupun nggak ada dalam ayat, tapi ada dalam hadis. Namun apabila perintah tidak dikaitkan dengan waktu, maka boleh menundanya. Contoh pelaksanaan kewajiban bayar kafarah dan mengqadha puasa. Nah, kalian yang tertinggal. Jadi kalian itu misalkan bolong nih puasa Ramadan, ya kan? Karena perjalanan, atau kalian istilahnya maaf ya, belum dapat hidayah gitu kan, belum mau puasa. Karena masih ikut sama lingkungan gitu kan, padahal kalian orang Islam. Nah, akhirnya kan tidak puasa. Nah, dengan seenaknya makan, minum, ngerokok, ya kan, sembunyi-sembunyi ke warung kopi gitu kan. Nah, ke warung makan. Nah, itu kan tidak harus langsung ya, setelah hari raya, setelah saya selesai langsung disuruh mengqadha gitu kan. Enggak. Tapi apa? Dikasih tenggat waktu sampai Ramadan selanjutnya. Maka di sini boleh menunda. Saya puasa nanti aja lah, sebulan sebelum Ramadan tahun depan. Nah, tidak apa-apa. Nah, boleh saja. Tapi yang terbaik adalah menyegerakan pelaksanaannya untuk menunjukkan kepatuhannya sebagaimana surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yaitu bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kamu untuk kepada ampunan Allah, dan kepada surga, dan kamu kepada surga yang luas gitu kan. Jadi kita diperintahkan untuk segera melakukan apa yang tertinggal dari perintah Allah, gitu loh, jangan ditunda-tunda. Selanjutnya pembahasan tentang nahi. Nahi itu apa? Nahi itu larangan. Naha yanha, karena ada kalimat anha yunhi. Kalau anha yunhi itu kan mengakhirkan artinya. Hati-hati ya, anha yunhi artinya mengakhirkan. Kalau naha yanha itu artinya melarang. Nah, ini kita bahas tentang nahi atau larangan. Nahi adalah bentuk tunggal dan jamaknya adalah nawahi, yang artinya larangan, larangan-larangan. Kalau nawahi itu dalam usul fikih, nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuat dari pihak yang berkedudukan tinggi kepada yang berkedudukan lebih rendah. Misalnya Allah itu melarang sesuatu kepada kita. Bentuk lafaz ini juga mengandung hukum ya, ada beban hukumnya ini. Allah melarang sesuatu itu ada beban hukumnya. Bukan melarang begitu udah gitu aja. Nah, gitu enggak, ada konsekuensinya. Gitu kan, kalian kalau dengar ya. Kalian tuh kalau dengar ayat dan hadis melarang sesuatu, oh berarti Allah melarang ini, ada konsekuensinya. Nah, bukan main-main gitu ya. Masa kita dilarang misalkan kita dilarang bercakap-cakap di kamar mandi gitu kan ada Rasulullah SAW itu bersabda Allah Subhanahu Wa Taala murka gitu ya, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu murka kepada orang yang bercakap-cakap di dalam kamar mandi. Berarti kan itu kalimat larangan. Nah, berarti kalau larangan hukumnya haram, gitu kan? Kecuali penting. Penting itu misalkan ya tanya sesuatu yang penting, yang misalkan yang tahu hanya dia saja. Misalkan kunci motor di mana, sedangkan motornya mau dibuat keluar. Jadi tanya dari luar kamar mandi, terus dia jawab misalkan di meja, di saku, celana, sudah beres.
Tapi kalau bercakap-cakap Allah murka. Bercakap-cakap saja murka, apalagi sambil nyanyi. Nah, apalagi bersiul-siul. Wah, tambah lagi. Sudah siul itu adalah ciri khasnya iblis. Malah dia siul di tempatnya setan. Di tempatnya setan, rumahnya. Nah, itu dia ngajak DJ. Seakan-akan dia ngajak DJ atau joget-joget itu. Pesta sih dengan setan-setan itu. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan masa dilarang begini, itu bener enggak itu? Loh, itu bener. Lanjut sekarang. Dengan menggunakan apa saja bentuknya ya, dengan menggunakan lafal nahi itu sendiri. Maksudnya ada menggunakan lafadznya nahayanha tadi. Nah, dengan menggunakan lafaz itu. Contoh surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi wayanha. Ini kan wayanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kemudian selanjutnya menggunakan bentuk la taf'al ya, atau fi'il mudhari' yang diawali dengan la an-nahiyah. Contoh Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, mendekati saja tidak boleh. Gitu kan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Lanjut. Dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak halal melalui penggunaan lafal la yahil. Nah, penggunaan lafal tidak halal itu lafadznya. Contoh surat An-Nisa ayat 19, la yahilu lakum antaritun nisa akar. Tidak dihalalkan bagi kalian untuk mewarisi para wanita dengan cara paksa. Kemudian adanya penjelasan bahwa perbuatan itu haram. Dijelaskan surat Al-Maidah ayat 3 berbunyi Qurimat alaikumul maitatu wadam warhamul khinzir, dan diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Berarti itu dilarang. Penjelasan haram. Yang kelima, adanya perintah meninggalkan perbuatan yang dilarang. Adanya perintah contoh surat Al-Baqarah 278 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Yaitu perintah meninggalkan perbuatan yang dilarang. Yang keenam, menjelaskan ancaman bagi pelaku perbuatan yang dilarang. Contoh surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Dan sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan menyilang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Ini ancaman perilaku yang dilarang, yaitu orang apa? Yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, gila nih, memerangi Allah dan Rasul-Nya, dipotong ya tangannya atau disalib. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan menjelaskan perbuatan dilarang adalah buruk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi hal ini menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dilarang itu adalah buruk. Nah, maksudnya apa? Perbuatan kafir itu dilarang dan itu buruk. Buruknya apa? Karena hum syarrul bariyah. Nah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk pelarangan gitu ya dalam Al-Quran dan hadis. Di hadis banyak lagi ya. Di sini memang tidak saya sebutkan, cukup dari ayat saja. Dilalah nahi. Nah, dilalah nahi atau tunjukkan makna yang ditujukan dari lafaz nahi adalah satu, sigot atau bentuk nahi menunjukkan pengertian haram. Satu ya, pengertian haram. Contoh An-Nisa ayat 29. Nah, dalam An-Nisa ayat 29 itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum.
hukum. Nah, menunjukkan perintah haram, janganlah kamu memakan harta di antara kamu, saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Ini kan menunjukkan perintah haram. Nah, kedua, sigot nahi atau bentuknya yang menunjuk pengertian makruh. Jadi yang pertama tadi itu hukumnya haram, sekarang hukumnya makruh. Contoh hadis, apabila salah seorang kamu masuk ke kamar kecil atau kamar mandi, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Nah, ini contohnya, ini adalah pengertian makruh, gitu ya. Pengertian makruh maksudnya itu dikerjakan. Nah, dikerjakan itu tidak mendapatkan apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi misalkan kalian mandi, tidak menyentuh kemaluan kalian, nah itu dapat pahala. Dapat pahala dengan tangan kanan ya, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dengan telapak tangan kanan ini, itu mendapatkan pahala. Nah, bayangin, kalian tidak nyentuh aja dapat pahala. Nah, tapi kan dulu kalian tidak tahu, sekarang tahu kan, baru tahu hadisnya. Nah, maka coba kalau kalian itu nyentuh tangan, kalau ini diartikan wajib, maka kalau kalian nyentuh tangan kemaluan kalian di kamar mandi dengan tangan kanan, hukumnya haram, kalian dapat dosa. Nah, tapi karena di sini ulama menentukan bahwasanya ini hukumnya makruh, artinya kalian kesentuh nggak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak nyentuh sama sekali, itu hukumnya makruh. Nah, maaf, kalau kebalikannya berarti lawannya sunnah. Kalau kalian tidak nyentuh, dapat pahala. Yang ketiga, sigot nahi menunjukkan perintah, pengertian mengarahkan. Contoh surat Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan, janganlah berarti larangan, menanyakan kepada nabimu hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Nah, ini pengertian mengarahkan. Jadi dulu itu istilahnya mungkin ada sahabat yang sedikit rewel ya, sedikit tanya-tanya gitu kan. Akhirnya kan kalau ditanyakan berarti kan harus disampaikan hukumnya gitu. Kalau enggak diem aja kan istilahnya, kalau dia itu ya salah-salah dikit berarti kan enggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi perintah pengertian mengarah. Kaidah tentang nahi, kaidah yang berhubungan dengan bentuk nahi atau bentuk pelarangan, yaitu yang pertama, pada dasarnya larangan menunjukkan pengertian haram, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan pengertian bukan haram atau sebaliknya. Jadi intinya kalau ada larangan dari bentuk-bentuk larangan tadi, itu langsung ya hukumnya adalah haram. Itu pengertian asas, pengertian asalnya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya larangan berlaku tetap. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa tuntutan nahi untuk selamanya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Jadi larangan ini berlaku sampai hari kiamat. Bukan berarti kalian misalkan jangan mendekati zina, terus kalian hari itu mau pacaran nggak jadi, kan? Oh berarti saya sudah mengamalkan ayat ini. Oh berarti besok boleh, gitu kan? Karena kan sudah mengamalkan. Nah gitu, nggak bisa. Kalau namanya larangan sampai hari kiamat, enak banget gitu ya. Maka mayoritas ulama berpendapat tuntutan nahi untuk selamanya kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Maka lahirlah kaidah pada dasarnya larangan menunjuk pengertian selamanya kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Contoh larangan berbuat syirik. Nah, larangan berbuat syirik itu selamanya jangan berbuat syirik. Gitu ya. Pada dasarnya larangan menuntut tindakan segera. Contoh, pada dasarnya larangan menuntut tindakan segera. Mayoritas ulama berpendapat semua perbuatan yang dilarang menuntut segera meninggalkan yang dilarang tersebut. Nah, jadi harus segera dilakukan. Kalau perintah tadi kan ada yang segera, yang berkaitan dengan waktu. Yang enggak berkaitan dengan waktu ya tidak segera, terserah. Contoh sholawat, kalian diperintahkan sholawat, jadi kan dalam ayat ada perintah sholawat. Itu enggak ada kaitan waktu.
Mau pagi monggo, siang pun, sore pun, malam boleh, besoknya ya boleh, besoknya lagi boleh. Gitu kan, kecuali dalam sholat. Sholat wajib bersolawat. Ini kan tidak dalam sholat. Nah, maka kalau larangan itu segera. Saya dilarang zina, dilarang pacaran, gitu kan. Terus kalian nunda-nunda, besok aja aku ngelakuin dilarang pacaran, nggak bisa. Ya, berlaku sampai hari kiamat. Selanjutnya kesimpulan amr dan nahi, ringkasan antara amr dan nahi. Sikot amr adalah if'al, sedangkan nahi adalah la taf'al. Jelas ya, ini hanya kesimpulan yang membedakan. Yang kedua, amr menuntut melakukan perbuatan dan nahi menuntut meninggalkan perbuatan. Amr menimbulkan hukum wajib dan ada kemungkinan sunnah atau mubah. Nahi menimbulkan hukum haram dan ada kemungkinan makruh. Ada kemungkinan makruh. Ketiga, amr pada dasarnya tidak menuntut kesegeraan dan berulang-ulangnya melakukan perbuatan yang diperintahkan. Nahi pada dasarnya menuntut kesegeraan dan berulang-ulang meninggalkan perbuatan yang dilarang. Amr menimbulkan konsekuensi sahnya perbuatan yang diperintahkan. Nahi menimbulkan konsekuensi rusaknya perbuatan yang dilarang. 6. Amr menimbulkan konsekuensi bebasnya mukallaf dari tuntutan melakukan perbuatan, ya. Dan nahi menimbulkan konsekuensi bebasnya mukallaf dari tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian. Intinya, ingat ya, kita itu sebagai orang Islam, sebagai manusia, itu mempunyai atau diberi pembebanan oleh Allah, yaitu perintah dan larangan. Kita diperintahkan apa, kita dilarang apa oleh Allah dan Rasul-Nya. Kecuali orang mukmin. Nah, orang mukmin itu, kecuali orang kafir, orang non Muslim, itu dia tetap kena perintahnya Allah dan larangan Allah, gitu ya. Dia tetap, karena Allah Tuhan semesta alam, bukan Tuhannya orang Islam. Dia. Allah itu Tuhan semesta alam. Semua yang ada di alam semestanya Allah kena perintah dan larangannya, gitu ya, kena perintah dan larangannya. Maka kita sebagai umat muslim yang mengetahui itu segera lakukan. Perintahnya segera lakukan, larangannya segera tinggalkan. Berangkat dari hati. Ya, jangan melihat lingkungan, jangan melihat teman saya atau jangan melihat yang lain. Nah, ini saja pesan dari saya. Segera kalian laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan tinggalkan yang menjadi larangan Allah. Semoga kita menjadi seorang muslim yang baik, yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan kita dapat berkumpul kembali di surganya Allah. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.